Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Hari ini tanggal 28 Maret akhirnya gue nonton Godzilla vs Kong di bioskop. Sejujurnya gue cuma ngikutin sequelnya Godzilla dan gue belum pernah nonton sequelnya Kong. Tapi ya gimana ya? Karena emang ini menjadi satu universe atau kita sebut dengan Monsterverse. Mungkin gue bakal agak berat ke Godzilla-nya dibandingin ke Kong-nya. Meskipun ketika gue nonton Godzilla vs Kong, nggak terlalu ngaruh experience-nya meskipun gue nggak nonton si sequelnya Kong. Jadi basically Godzilla vs Kong ini bisa ditonton untuk lo orang yang nggak nonton sequel Godzilla atau sequel Kong sama sekali kayak gua. So langsung aja gue bahas. Kita akan bagi jadi sinopsis, terus nama-nama pemeran standar ya. Habis itu review tanpa spoiler dan review dengan spoiler. Nah, buat lo orang yang belum dengerin, nanti di part review berspoiler gue akan kasih reminder. Supaya lo orang bisa tetap tenang nonton film Godzilla vs Kong di bioskop. Godzilla vs Kong. Film ini adalah lanjutan dari film Godzilla King of Monsters, di mana kondisinya seluruh umat manusia sedang membiasakan diri beradaptasi hidup berdampingan dengan Titan yang tinggal di bumi, yaitu salah satunya Godzilla. Sebelum membahas Godzilla lebih lanjut, kita diingatkan lagi bahwa di bumi ini ada satu Titan lagi yang sedang dikurung oleh tim Monarch di Skull Island. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kong. Kong sengaja dikurung oleh tim Monarch supaya tidak bentrok dengan Godzilla. Karena dua-duanya ini dianggap sebagai Titan Alpha. Yang mana ketika dua Titan Alpha bertemu, pasti akan ada perebutan wilayah atau perebutan kekuasaan. Dan tentunya itu sangat amat beresiko untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi kondisinya Kong masih dikurung dan Godzilla dibiarkan berenang bebas di samudra. Hingga suatu saat tiba-tiba Godzilla menyerang sebuah tempat penelitian di US dan dianggap oleh para peneliti serangan Godzilla ke US itu adalah tanpa sebab. Jadi mereka kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Godzilla? Lalu timbul seorang podcaster yang suka membahas tentang titan-titan yang ada di bumi. Dan dia punya teori konspirasi sendiri bahwa sesungguhnya di tempat penelitian yang Godzilla serang ini ada sesuatu yang membuat Godzilla marah. Makanya tempat itu dihancurkan, dibumi hanguskan oleh si Raja Monster ini gitu. Setelah tempat penelitian itu dihancurkan oleh Godzilla, CEO dari tempat peneliti ini punya rencana lain. Dan dia ingin menembus ke inti bumi untuk mendapatkan sebuah kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan Godzilla. Tapi ketika mereka ingin melakukan perjalanan ke inti bumi, mereka harus punya tour guide dalam tanda kutip. Mereka harus bekerja sama dengan Titan. Dari situlah Kong mulai diberdayakan. Nah, ketika dalam perjalanan menuju pintu masuk ke inti bumi yang mereka inginkan, disitulah terjadi penyerangan oleh Godzilla kepada Kong. Dan di saat yang bersamaan, Madison Russell yang diperankan oleh Millie Bobby Brown sedang tergila-gila dengan konspirasi yang dibahas oleh podcaster tentang para titan yang ada di bumi ini. Dan dia cukup setuju dengan argumen dari si podcaster ini bahwa penyerangan Godzilla di US itu bukan tanpa sebab, tapi penyebabnya justru ada di
tempat penelitian yang diserang. Hingga akhirnya Millie Bobby Brown mencari identitas asli si podcaster ini dan mengungkapkan sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat penelitian tersebut. Sedangkan di perjalanan menuju ke pintu gerbang inti bumi, Kong sedang berusaha bertahan dari serangan Godzilla di laut. Nah ini kalau dari sinopsis yang gue ceritain mungkin agak berantakan dan agak ruwet ya. Tapi ketika lo nonton nanti lo akan tahu kenapa gaya penyampaian gue jadi kayak gini. Dan buat lebih lengkapnya lo orang langsung tonton aja di bioskop. Mumpung filmnya masih tayang. Godzilla vs Kong. Lanjut. Pemeran dari film Godzilla vs Kong ada Alexander Skarsgård sebagai Nathan Lane, ada Millie Bobby Brown sebagai Madison Russell, ada Rebecca Hall sebagai Ellen Andrews, ada Brian Tyree Henry sebagai Bernie Hayes aka Podcaster, ada Shun Oguri sebagai Ren Serizawa, ada Elsa Gonzalez sebagai Maya Simmons, ada Julian Dennison sebagai Josh Valentine, ada Lance Reddick sebagai Monarch Director, ada Kylie Chandler sebagai Mark Russell, dan yang terakhir pemeran utamanya ada Kylie Hotel sebagai Chia. Nah beberapa nama-nama yang jadi pemeran dan tokoh-tokoh yang gue sebutkan itu sempat muncul di film Godzilla King of Monsters dan mereka muncul lagi kayak Millie Bobby Brown sama ayahnya Kylie Chandler sebagai Mark Russell. Disutradarai oleh Adam Wingard dan itu tadi sedikit banyak tentang pembahasan cast dari Godzilla vs Kong. Lanjut ke bagian review tanpa spoiler. Basically film ini adalah PG-13 dan seperti yang gue bilang di awal, film ini tidak ada benang merah yang jelas. Jadi bagusnya lu orang yang nggak nontonin sequel-sequel dari Godzilla sama Kong itu masih bisa ngikutin untuk nonton Godzilla vs Kong. Tapi jeleknya adalah karena tidak ada benang merah yang jelas dan logika film atau ceritanya kurang match, agak-agak turn off gitu buat lo orang yang mencari benang merah di film ini karena agak ngacak jujur. Terus untuk visual efeknya juara, keren banget. Ketika pertarungan Kong sama Godzilla-nya ini cukup intens dan cukup mendebarkan. Anehnya ketika beberapa kali Godzilla mencapai ke darat, gue ngerasa ini Godzilla-nya gendut banget. Kayak seperti yang di King of Monsters. Gue ngerasa kayaknya Godzilla ini udah obesitas banget ya. Dan alasan dia menyerang kota kayaknya karena dia baper, dia kegendutan. Yang barusan bercanda. Terus screenplay-nya oke, musiknya oke. Gue turn off di ininya sih benang merah dan storyline-nya karena ada beberapa hal yang agak nggak masuk logika. Ya, lu orang tau lah ketika nanti lu nonton. Dan itu tadi ketidaksinambungan antara film-film Monsterverse lainnya membuat agak turn off sedikit. Dan lucunya adalah film ini di rate-nya adalah PG-13. Menurut gua agak menyebalkan ya karena kondisinya ya kita terlalu menyenangkan para bocah remaja atau yang adults yang ada di dunia ini. Lengkapnya ada di review dengan spoiler. Jadi ya udah buat lo orang yang belum pada nonton langsung ke bioskop aja biar tahu apa maksud gua. And by the way, ada surprise juga kok di film ini yang gak kalah keren dan gak kalah seru. Dan pembahasannya akan ada di review dengan spoiler. Jadi ya udah, lu orang kalau belum nonton jangan lanjut dulu lah demi keamanan bersama. Lanjut ke review berspoiler. Ini agak bete gue namain segmennya. Tapi by the way,
Gue agak bete karena terlalu random jalan ceritanya sejujurnya. Dan dengan rating PG-13 gue tidak terlalu berharap banyak kita akan terlalu mikir. Dan itu benar terjawab ketika beberapa kali si podcastersnya mau ngungkapin apa yang sedang terjadi di pusat penelitian, terus konflik antara Godzilla dengan Kong selesainya kayak gimana. Habis itu kehancuran Mechagodzilla itu terlalu sepele dan terlalu simple, tidak asyik. Itu bikin gue turn off sih jujur. Karena menurut gue porsi dari Godzilla harusnya mulai masuk ke minimal 17 lah. Lu bayangin men, ini film udah dari lama. Film ini tuh udah termasuk film dengan judul legendaris gitu. Pas baru-baru ini sayang banget ketika gua lihat ya PG-13. Aduh, ini bakalan terlalu cheesy atau terlalu bocah atau terlalu sepele nih pasti solusi-solusi yang akan ditawarkan dari konflik-konflik yang berjalan gitu. Terus kayak emang udah ketebak gitu. Ya udah, at the end Kong dan Godzilla akhirnya berteman. Mereka akan menjaga dunia. What the fuck gitu, itu terlalu simple. Kurang greget gitu. Kalau di awalnya tuh kayaknya mereka udah memperebutkan kekuasaan tapi berakhir berteman. Terus lucunya lagi, Mechagodzilla men. Mechagodzilla. Ini ketika pertarungan antara Mechagodzilla dengan Godzilla, kenapa penyelesaian masalahnya harus simple banget? Cuman gara-gara korsleting komputer. Like what the fuck? Gue udah ngeduga sih penyelesaian masalahnya bakal simple. Tapi gak setai itu juga. Masa cuman gara-gara siramin whisky ke komputer, Mechagodzilla-nya korslet. Hello. Ada-ada aja gitu. Udah gitu kan kondisinya si Mechagodzilla ini tuh udah gak dikontrol lagi nih sama si Serizawa nih ya kan. Gara-gara sistemnya di override sama DNA inti bumi itu. Tapi kenapa ketika komputernya korslet jadi rusak dong? Udah gitu komputernya salah password mulu gitu. Masa rusak cuman gitu doang? Mechagodzilla itu kok dipikir-pikir berapa triliun? Terlalu sepele. Kesel gue. Tapi ya kalau kita menempatkan diri sebagai anak remaja yang adults ketika menonton ini, so far so good. Seru-seruan aja, deg-degan aja ketika Kong dan Godzilla-nya berantem. Terus akhirnya Mechagodzilla ngelawan Godzilla, terus ngelawan Kong, yang gitu-gitu. Ya itu cukup oke. Tapi kan saya menonton ini sebagai orang dewasa yang sudah umur 25 tahun dan sempat mengikuti film-film Godzilla gitu. Jadi saya agak sebal sejujurnya dengan storyline-nya dong. Overall penilaian gua buat Godzilla versus Kong ini 7 dari 10. 7 itu karena visual efeknya keren banget. Kalau visual efeknya buluk, gua kasih angka di bawah 5 sih. Ini karena keren banget dan pemandangan Skull Island, terus scene kota-kota yang dihancurkan, tempat penelitian yang dihancurkan, petualangan menuju ke inti bumi. Itu overall keren banget. Kalau itu jelek, udah fix di bawah 5 ini rating film. Selain itu ya ketolong karena legenda nama besar film Godzilla. That's it. No more. Ya overall buat lo orang yang mau ngajak ponakan-ponakan lo atau nostalgia dengan Godzilla, bolehlah nonton Godzilla versus Kong. Segitu aja dari gua. Gue Irsan 56. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.